Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ayuristiana dari kelas 3H dari Universitas Muria Kudus dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan dan pada manusia. Tahukah kamu bagaimana sistem pencernaan pada hewan dan manusia? Dan apa saja organ pencernaan pada hewan dan manusia? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Oleh karena itu, hewan ruminansia terkenal dengan sebutan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia antara lain sapi, kerbau, kambing. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia sangat unik dan lebih kompleks dibandingkan dengan mamalia lainnya. Lambung hewan ruminansia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama rumen atau perut besar, yang kedua retikulum atau perut jala, yang ketiga omasum atau perut kitab, dan terakhir abomasum atau perut masam. Keempat bagian tersebut mempunyai fungsi khusus pada hewan ruminansia pencernaan, dibantu oleh beberapa mikroba, diantaranya bakteri dan protozoa. Sistem pencernaan ruminansia ada 5 bagian. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, dan terakhir anus. Mulut. Dalam rongga mulut terdapat 2 organ pencernaan yang penting, yaitu gigi dan lidah. Yang kedua kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga lambung. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama rumen, kedua retikulum, ketiga omasum, dan terakhir abomasum. Keempat usus halus. Usus halus berperan menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna halus di dalam lambung. Dan terakhir anus. Selanjutnya sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada serangga. Saluran pencernaan pada belalang dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan diakhiri di anus. Kedua, sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang ketiga, sistem pencernaan pada reptilia. Saluran pencernaan yang dimiliki buaya dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan diakhiri di kloaka. Yang keempat, sistem pencernaan pada unggas. Saluran pencernaan yang dimiliki ayam dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, dan usus kloaka. Yang terakhir, sistem pencernaan pada cacing tanah. Saluran pencernaan yang dimiliki cacing tanah dimulai dari rongga mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan diakhiri di anus. Kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi, seperti protein, mineral, lemak, garam, vitamin, dan air. Bahan makanan dicerna di dalam saluran pencernaan. Sisa pencernaan akan dibuang dalam bentuk fases. Organ sistem pencernaan pada manusia ada 6. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, yang terakhir rektum dan anus. Mulut. Dalam rongga mulut terdapat 2 organ pencernaan yang penting, yaitu gigi dan lidah. Yang kedua kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang keempat usus halus. Usus halus berperan menyerap sari-sari makanan yang telah dicerna halus di dalam lambung. Yang kelima usus besar. Usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi fases dan menghasilkan vitamin K. Yang terakhir rektum dan anus. Rektum merupakan organ pencernaan sebelum anus. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan
akan dikeluarkan melalui anus. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada pencernaan manusia antara lain sariawan, mak, diare, disentri, sembelit, wasir, dan radang usus buntu. Penyebab sakit tersebut berbeda-beda antara penyakit satu dengan yang lainnya. Secara umum, penyebab gangguan pada organ pencernaan sebagai berikut. 1. Pola makan yang tidak teratur dan pikiran yang terlalu tegang atau stres. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang selalu mengandung kuman. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Yang keempat, kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kurang minum air putih. Yang keenam, terlalu banyak makanan berlemak dan berminyak. Dan terakhir, kurangnya berolahraga. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Usahakan sebelum makan, tangan kita dalam keadaan bersih. Mencuci tangan sebelum makan dapat menghilangkan kotoran yang menempel pada tangan, sehingga kotoran tersebut tidak ikut masuk bersama makanan yang kita makan. Yang kedua, makanan teratur dan tepat waktu. Kebiasaan menunda waktu makan dapat menyebabkan gangguan pada alat pencernaan, misalnya penyakit MAC. Oleh karena itu, untuk memelihara alat pencernaan, kita sebaiknya makan teratur dan tepat waktu. Makan tepat waktu dan teratur membuat tubuh kita tidak kekurangan tenaga untuk beraktivitas. Yang ketiga, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur bertujuan menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Jika tidak dibersihkan, sisa makanan dapat menghasilkan plak kuning yang lama-kelamaan dapat membuat gigi berlubang. Jadi, dengan menggosok dapat mencegah gigi berlubang. Yang keempat, menggunakan peralatan yang bersih untuk makan dan minum. Peralatan makan seperti sendok, piring, dan gelas yang kita gunakan untuk makan harus dalam keadaan bersih. Kebersihan peralatan yang kita gunakan pada saat makan dapat mencegah munculnya penyakit pada alat pencernaan. Selain itu, pada alat memasak juga sebaiknya menggunakan peralatan yang bersih agar makanan tidak tercampur dengan kotoran. Yang terakhir, mencuci buah dan sayur. Selain mencuci tangan sebelum makan, kita juga harus mencuci bahan makanan yang akan kita masak. Makanan yang kita makan bisa berupa sayur maupun buah-buahan. Tujuannya yaitu agar buah dan sayur yang kita makan bersih dari kotoran yang dapat mengganggu alat pencernaan di dalam tubuh. Pentingnya makanan sehat. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Yang ketiga, makanan juga berfungsi mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Yang keempat, selain makanan, agar tubuh tetap sehat kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Yang terakhir, olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi serta meningkatkan memori. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Makanan yang telah kita makan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Berikut ini faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, makanan dan minuman yang tidak bersih. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Yang ketiga, kurangnya asupan makanan berserat. Makanan bergizi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Makanan bergizi penting untuk tubuh di saat usia kamu sekarang ini. Selain itu, makanan yang bergizi juga dapat menyehatkan organ pencernaanmu. Beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan adalah buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Sayur-mayur mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Biji-bijian mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus.
Buah-buahan mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Untuk memiliki pola hidup sehat, sebaiknya mengikuti pedoman gizi seimbang yang dicanangkan pemerintah. Pedoman gizi seimbang harus memperhatikan variasi makanan, mementingkan pola hidup sehat, aktif dan dalam berolahraga, dan memantau berat badan ideal. Pedoman gizi seimbang terlihat pada tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang didasari dengan olahraga secara teratur, menjaga kebersihan, dan memantau berat badan. Untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, kita harus minum 8 gelas dalam sehari. Gangguan organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan harus kita jaga kesehatannya. Apabila mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan higienis, organ-organ pencernaan dapat diserang penyakit. Penyakit pada organ pencernaan dapat disebabkan oleh makan yang tidak teratur, makan sembarangan, dan tidak menjaga kebersihan makanan. Penyakit yang muncul pada organ pencernaan manusia diantaranya sebagai berikut. Kolik. Yang pertama, kolik. Penyakit ini memperlihatkan gejala rasa nyeri pada perut. Kolik disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat perangsang seperti cabai dan lada. Yang kedua, ulkus. Ulkus merupakan suatu penyakit pencernaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir. Gangguan ini disebabkan oleh faktor psikosomatis dan toksin atau akibat bakteri. Yang ketiga, diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar dengan feses cair. Diare disebabkan makanan yang dimakan tercemar oleh bakteri. Hal ini terjadi karena makanan diproses dengan cara yang tidak bersih atau akibat menggunakan peralatan makan yang kotor. Diare dapat diatasi dengan minum larutan oralit. Gangguan pada organ pencernaan manusia. 1. Sakit gigi. Sisa makanan yang melekat pada gigi dapat membusuk jika didiamkan. Pembusukan makanan menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Akibatnya, gigi akan menjadi berlubang. Jika lubang gigi semakin dalam dan mencapai saraf gigi dapat mengakibatkan sakit gigi. Yang kedua, sariawan. Sariawan merupakan luka di dalam mulut yang menyebabkan rasa sakit dan perih. Sariawan disebabkan karena kekurangan vitamin C, alergi makanan, luka, dan kurang menjaga kebersihan pada mulut. Yang ketiga, diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar dengan feses yang cair. Diare disebabkan makanan yang dimakan tercemar oleh bakteri. Yang keempat, MAG. MAG merupakan penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Sakit MAG mempunyai gejala rasa sakit di ulu hati dan perut terasa mual. Yang kelima, disentri. Disentri merupakan radang selaput lendir usus besar dengan gejala utama berupa berak bercampur lendir dan darah. Disentri ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau amuba. Kolera. Kolera adalah penyakit infeksi yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Sembelit. Sembelit merupakan kelainan pada sistem pencernaan di mana penderita mengalami pengerasan feses atau tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh usus besar menyerap air secara berlebihan. Basir. Basir merupakan pembengkakan pembuluh darah di sekitar atau di dalam anus. Penyebab pembengkakan ini belum diketahui secara pasti, namun erat kaitannya dengan tekanan yang meningkat pada pembuluh darah. Radang usus buntu. Usus buntu merupakan saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu dapat mengalami radang atau penyumbatan saluran oleh timbunan tinja yang keras atau benda asing. Terima kasih. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.